Ini adalah kerjasama yang dulu menyelamatkan Yamaha setelah era Rossi dan Lorenzo. Aliansi yang mengambil seorang anak muda yang sempat dicap gagal di Moto2 dan mengubahnya menjadi juara dunia sekaligus wajah baru pabrikan. Namun ketika MotoGP bergerak menuju regulasi besar 2027, suasana di Iwata bukannya penuh harapan. Justru tegang, melelahkan, dan semakin penuh konfrontasi. Di titik inilah pertanyaan paling brutal mulai muncul. Apakah berpisah dengan Fabio Quartararo menjadi satu-satunya jalan bagi Yamaha? Era Quartararo di Yamaha awalnya adalah sebuah mahakarya. Ketika Petronas SRT mengontraknya di 2019, banyak yang meragukannya. Di atas kertas, Fabio sudah dianggap barang rusak. Hanya satu kemenangan di Moto2, inkonsistensi, dan reputasi yang meredup jauh dari predikat The Next Marc Marquez yang dulu disematkan padanya. Tetapi manajemen SRT mempertaruhkan keyakinan bahwa bakat masa remajanya belum hilang, hanya butuh lingkungan yang tepat. Dan mereka benar, dengan M1 setahun lebih tua, Quartararo meraih 6 pole position, 7 podium, dan mengajak Marquez bertarung hingga lap terakhir. Ia langsung menjadi pembalap Yamaha paling menarik sejak puncak kejayaan Jorge Lorenzo. Yamaha pun tak membuang waktu. Pada 2020, mereka mengangkatnya sebagai pewaris kursi pabrikan milik Valentino Rossi. 3 kemenangan di musim pandemi hanya menguatkan keputusan itu. Lalu 2021 datang, dan taruhan itu berubah menjadi emas. Quartararo merebut gelar dunia di musim debutnya bersama tim pabrikan, mengakhiri puasa gelar Yamaha sejak 2015. Bahkan di 2022, ketika M1 mulai tak berdaya melawan Ducati, Fabio tetap menyeret pertarungan hingga putaran terakhir. Yamaha merasa telah menemukan dinasti baru. Yang terjadi berikutnya justru pembusukan perlahan atas semua pondasi hubungan tersebut. Hingga akhir 2025, Quartararo belum memenangkan satupun balapan sejak Jerman 2022. Yamaha pun demikian. M1, ikon keunggulan corner speed Yamaha, menjadi beban di era V4 dan sprint race yang menuntut akselerasi serta top speed brutal. Namun statistik justru menunjukkan betapa besar peran Fabio dalam menjaga Yamaha tetap bernapas. Peringkat 9 klasemen akhir dunia 2025. Satu-satunya rider pabrikan Jepang yang tembus 10 besar. 122 poin lebih banyak dari Yamaha terbaik berikutnya, yakni Jack Miller di posisi ke-17. 22 kali start Q2 dari 22 balapan. 10 front row, 6 pole position. 10 kali finish top 10. Lebih banyak dari 3 rekan timnya jika digabungkan. Ia bahkan mematahkan paceklik podium Yamaha selama 29 balapan. Seperti kata bos Yamaha, Paolo Favesio, ketika ada sesuatu yang bisa diambil dari M1, Fabio yang bisa melakukannya. Yamaha tahu itu, maka mereka memberi kontrak raksasa sekitar 12 juta euro, membenahi struktur teknik, membawa tim Pramac, dan memulai proyek radikal mesin V4. Di atas kertas semua terlihat ambisius, tapi di baliknya, retakan mulai muncul. Jack Miller mencoba prototipe V4 di tes Valencia dan keluar dengan wajah datar. Mesin kurang tenaga, elektronik bermasalah, dan karakter yang terasa seperti M1 versi gagal. Yamaha bermain aman dulu, revolusi belakangan. Di pedok yang bergerak secepat F1, itu taruhannya terlalu lambat. Bagi Quartararo, disitulah akar masalahnya. Ia kini 26 tahun, memasuki puncak karir, ia sudah jelas berkata, 2026 adalah kesempatan terakhir Yamaha untuk meyakinkannya. Tes Sepang awal 2026 bahkan disebut sebagai trigger point. Apakah ia bertahan atau langsung membuka negosiasi ke pabrikan lain? Namun saat Yamaha tertekan, hubungan mereka justru retak semakin dalam.
Di internal, muncul keyakinan bahwa tuntutan Fabio lebih stabil saat pengereman, lebih akselerasi, lebih traksi, membawa M1 menjauh dari DNA aslinya. Untuk V4, laporan menyebut Yamaha tak lagi menjadikan Fabio sebagai kompas utama. Mereka justru mendengar Andrea Dovizioso dan Augusto Fernandez sebagai referensi gaya V4. Fernandez bahkan melakukan sebagian besar pengujian. Peran Fabio mulai memudar tepat ketika kesabarannya habis. Meski ia mengaku V4 lebih cepat dari M1 lama dalam tes, ia sangat berhati-hati menilai kekuatannya. Feeling roda depan yang merupakan satu-satunya keunggulan M1 kini hilang. Ini bendera merah besar bagi gaya balapnya. Dan Yamaha mulai muak dengan kritikannya di media. Fabrizio bahkan berkata, mengeluh terlalu banyak di publik tidak membantu komitmen perusahaan. Itu sindiran keras dan menandai fase baru dalam hubungan mereka, yakni keterasingan. Dari sudut pandang Fabio, Yamaha memang menyia-nyiakan 4 tahun puncak karirnya. Ia menolak tawaran Ducati dan Aprilia demi kesetiaan pada proyek Yamaha. Namun sejak 2022, tidak sekalipun merasakan kemenangan. Sementara pembalap lain yang pindah ke Ducati langsung memperebutkan gelar. Dua sudut pandang, kekecewaan Fabio dan pembelaan Yamaha, sama-sama memiliki kebenaran. Dan disitulah hubungan ini menjadi toksik. Situasinya kini panas ketika pasar pembalap 2027 mulai bergerak. Aprilia sudah melakukan pembicaraan awal, Honda serta Ducati mengamati. Bahkan Neil Hudson mendorong Fabio untuk mengikuti jejak Marc Marquez dengan langkah ke tim satelit yang memiliki motor terbaik. Kini Fabio pun tak lagi menutup diri terhadap opsi itu. Baginya, selama motornya kompetitif, status tim bukan masalah. Dan di tengah semua peluang yang terbuka, satu fakta pahit semakin jelas. Motor yang belum memiliki tanda-tanda bisa menang di 2027 adalah Yamaha. Selama bertahun-tahun, membiarkan Fabio pergi adalah ide konyol. Ia membawa nama besar, nilai komersial, dan talenta generasi terbaik yang pernah dimiliki Yamaha sejak Lorenzo. Tapi hal yang dulu dianggap pantangan itu kini masuk meja diskusi. Mengapa demikian? Karena Yamaha melihat contoh Honda. Ketika Marquez pergi, mereka akhirnya bisa merombak struktur, mengalihkan uang kontrak ke pengembangan, dan pada 2025, Honda kembali kompetitif. Kadang, membangun motor tanpa terobsesi pada tuntutan seorang superstar justru menghasilkan paket yang lebih seimbang dan mudah dikendarai. Yamaha pernah mengalaminya ketika Viñales pergi di 2021. Pergi seorang superstar, hilang pula badai internal. Yamaha mulai bertanya pada diri mereka sendiri, apakah mereka harus melakukan hal yang sama dengan Quartararo? Jika Yamaha memilih bertahan dengan Fabio, mereka memang mempertahankan prestige dan peluang bangkit lebih cepat. Tetapi harus hidup dengan tensi internal, kritik publik yang tak pernah berhenti, serta tekanan hasil instan yang dapat menghambat arah pengembangan jangka panjang. Terutama ketika proyek V4, regulasi 850 cc, dan proses adaptasi toprak berjalan bersamaan. Namun jika Yamaha memilih melepasnya, mereka bisa membangun proyek dari nol tanpa beban kemenangan segera, dan menyatukan seluruh tim menuju visi 2027. Tetapi resikonya, reputasi pabrikan akan terpukul. Daya tarik terhadap pembalap bintang menurun, dan 2027 bisa menjadi tahun paling gelap dalam hal nama besar. Inilah dilema Yamaha, bertahan salah, melepas pun salah. Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah Fabio gagal membawa Yamaha, karena justru sebaliknya, dialah yang menjaga Yamaha tetap relevan. Masalahnya ada pada perbedaan tujuan. Fabio butuh bukti sekarang, Yamaha butuh waktu yang tidak mereka miliki. Proyek V4 butuh persatuan, regulasi 2027 tidak akan menunggu siapapun. Dan terkadang,
Bagi pabrikan dan superstar, keputusan paling berani bukanlah kontrak besar atau janji baru. Terkadang, keputusan paling berani adalah menerima kenyataan pahit. Untuk maju, mungkin mereka harus benar-benar berpisah.